Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Asti, mahasiswa semester 3, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Ramdhani Abdul Hafiz SH MH. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tentang tantangan dan realitas kepemimpinan dalam birokrasi publik di Indonesia. Yang kedua, tentang beberapa macam gaya kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi publik. Yang ketiga, tentang pendapat terkait kepemimpinan seorang wanita. Dan yang terakhir, tentang bagaimana seorang pemimpin menerapkan kebijakan yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang tantangan dan realitas kepemimpinan dalam birokrasi publik di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dalam birokrasi publik. Kepemimpinan dalam birokrasi publik adalah kemampuan seorang pejabat atau aparatur negara untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya aparatur dan organisasi pemerintahan guna mencapai tujuan pelayanan publik, pembangunan, dan kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan kepemimpinan birokrasi publik di Indonesia. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak birokrat yang sudah nyaman dengan sistem lama dan cenderung menolak perubahan yang membuat reformasi birokrasi berjalan lambat. Mengubah pola pikir dan budaya kerja yang telah terbentuk puluhan tahun menjadi tantangan terbesar. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Korupsi tetap menjadi isu persisten di berbagai tingkat pemerintahan yang merusak kepercayaan publik dan menghambat pelayanan yang efektif. Promosi dan penempatan posisi seringkali didasarkan pada koneksi pribadi daripada sistem merit yang adil. Yang ketiga, struktur hierarkis yang kaku. Struktur hierarkis yang kaku dan bertingkat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, intervensi politik. Birokrasi di Indonesia sering digunakan sebagai alat kekuasaan atau instrumen kepentingan bagi pihak berwenang untuk mempertahankan kekuasaan politiknya, mengorbankan profesionalisme dan netralitas. Yang kelima, kualitas SDM yang belum merata. Kualitas SDM di kalangan pegawai negeri sipil masih belum merata, dan kurangnya motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, realitas kepemimpinan birokrasi publik di Indonesia. Yang pertama, adanya kesenjangan ekspektasi dan realita. Meskipun ada harapan akan kepemimpinan yang ideal dan reformasi, realitanya menunjukkan kesenjangan signifikan antara ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat, bersih, dan transparan dengan kondisi aktual di lapangan. Yang kedua, patologi birokrasi yang mengakar. Berbagai masalah seperti keterlambatan layanan, proses administrasi yang berbelit, dan struktur organisasi yang tidak efisien dikategorikan sebagai patologi birokrasi yang parah dan telah menginfeksi semua tingkatan pemerintahan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi belum optimal. Meskipun e-government telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi, tantangan budaya dan kurangnya komitmen kepemimpinan di beberapa daerah menghambat implementasi yang efektif. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu tentang beberapa macam gaya kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi publik. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter memiliki kontrol yang kuat atas anggotanya dan mengambil keputusan secara mandiri. Mereka menetapkan aturan yang ketat dan menuntut kepatuhan dari anggota tim. Nah, tentunya, masing-masing gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari gaya kepemimpinan otoriter yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan pengawasan menjadi lebih mudah. Pengaruh negatifnya yaitu minim inovasi, bawahan tidak berkembang, dan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis percaya pada partisipasi dan melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai pendapat dan masukan dari semua anggota tim. Pengaruh positifnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan keterlibatan karyawan, mendorong inovasi melalui kolaborasi, membangun budaya kepercayaan, dan keputusan bisa lebih baik karena muncul dari beragam perspektif. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat,
dan kurang efektif dalam waktu mendesak. Yang terakhir, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin melibatkan tim untuk mendapatkan masukan, tetapi keputusan akhir tetap menjadi wewenang pemimpin. Pengaruh positif, karyawan merasa dihargai, meningkatkan komitmen, memanfaatkan keahlian tim, namun tetap menjaga kendali pemimpin. Pengaruh negatif, sama seperti gaya kepemimpinan demokratis, bisa memperlambat proses jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu tentang pendapat terkait kepemimpinan seorang wanita. Menurut saya, kepemimpinan seorang wanita layak untuk didukung karena efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan gaya kepemimpinan, bukan oleh jenis kelamin. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin wanita. Yang pertama, empati dan kepekaan sosial tinggi. Pemimpin perempuan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan pegawai, sehingga mampu membangun hubungan kerja yang humanis dan inklusif. Yang kedua, pemimpin wanita sering melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, integritas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Banyak riset yang menunjukkan pemimpin wanita cenderung lebih berhati-hati terhadap resiko dan korupsi. Dan yang terakhir, mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja tim. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana seorang pemimpin menerapkan kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan. Jika saya menjadi pemimpin, kebijakan yang akan saya buat bukan hanya sekedar pergantian orang, tetapi juga berfokus pada perbaikan sistem terhadap berbagai permasalahan mendasar yang selama ini menghambat kemajuan bangsa, khususnya korupsi, pendidikan, dan ketimpangan sosial. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Misalnya, untuk permasalahan di bidang korupsi, saya akan memperkuat penegakan hukum dan menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membentuk karakter generasi yang jujur dan berintegritas. Lalu, di bidang pendidikan, saya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara melakukan pemerataan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang masih tertinggal. Dan yang terakhir, di bidang ketimpangan sosial, saya akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan melakukan penguatan ekonomi rakyat dan UMKM dengan memberikan akses permodalan dan pelatihan. Sebagai pemimpin, prinsip yang harus saya terapkan di sini adalah keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik, permasalahan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.